Pagi. Kurang semangat ini kayaknya. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya, kita sama saja. Jadi saya kebetulan saat ini juga sebagai pamong PPD Praja dan Belanja di LPTK Universitas Muhammadiyah Juara Universitas Muhammadiyah juga. Latar belakang dari PPD atau pendidikan profesi guru, salah satu tujuan utama PPD ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan di negara, di suatu negara, kemudian melatih guru secara lebih profesional yang diharapkan adalah bagi pengajar-pengajar di sekolah itu meningkat. Yang kedua, dirancang untuk memastikan bahwa calon guru memiliki keterampilan, baik pengetahuan, kompetensi sesuai dengan tuntutan pendidikan yang modern, mencakup metode pengajaran terbaru, manajemen kelas, penilaian, dan pengetahuan tentang materi ajar. Yang ketiga, PPD ini juga dapat memberikan kesempatan bagi guru yang sudah bekerja untuk meningkatkan kualifikasi mereka dan kemungkinan karir mereka. Begitu juga untuk yang belum bekerja. Artinya pendidikan profesi guru ini ada dua jalur. Jadi jenis pendidikan profesi guru ini ada dua. Yang pertama adalah dalam jabatan. Yang kedua adalah program pembinaan guru prajabatan atau yang jabatan ini jenis pendidikan yang ditujukan bagi guru yang saat ini sedang bekerja. Jadi yang sudah BTT begitu ya, atau sokwan di negeri ataupun di swasta, mereka memungkinkan sudah memiliki pengalaman mengajar dan ingin meningkatkan kualitas mereka dalam proses pendidikan. Yang kedua, program pembinaan guru prajabatan ini adalah ditujukan bagi calon guru. Jadi kita dari pendidikan guru, saingan kita tidak hanya dari pendidikan saja, tapi siapa saja yang ingin jadi guru itu bisa masuk kan. Maka harus apa ya? Bekali kita dengan kemampuan lebih. Salah satunya dengan mengikuti program prajabatan. Ya, kalau dari adik-adik yang masih bisa sebut adik-adik ya. Kalau dari teknik biologi yang belum bekerja, jadi bisa mengikuti program prajabatan. Karena ini dikhususkan untuk teman-teman yang masih belum bekerja. Nah, program ini mencakup pendidikan yang lebih komprehensif, termasuk teori, praktek mengajar, dan pengembangan kurikulum, serta pemahaman mendalam tentang tugas seorang guru. Menjadi guru yang kreatif, menjadi guru yang inovatif, itu sekarang lagi tren yang harus dikembangkan di dunia pendidikan. Tidak hanya monoton dengan materi yang disampaikan, tapi inovasi-inovasi yang seperti apa yang kita bisa sampaikan ke anak-anak untuk memahami dalam satu teori. Jadi tidak hanya guru yang kalau dulu itu kan teacher center ya, guru hanya menjelaskan saja, bosan. Sekarang dibalik, jadi student center. Maka tujuan menjadi guru yang efektif itu akan dapat tercapai. Nah, syaratnya apa? Mengikuti program profesi guru. Yang pertama harus lulus sarjana dulu. Gak boleh bu, kalau nggak lulus nggak boleh. Harus lulus. Di luar sarjana pendidikan boleh, boleh. Nah itu yang nanti akan jadi pesaing kita. Ketika kita tidak mampu untuk melengkapi atau menggali potensi diri kita sebagai pendidik. Kalau dulu kan kalau nggak dari pendidikan biologi kita nggak bisa, kita wajib bisa ngajar ya. Kalau sekarang nggak, orang dari pendidikan sains bisa ngajar di semua jenjang SMA, SD ataupun universitas ya, itu bisa semua. Tapi yang jelas kalau persyaratan untuk masuk profesi guru itu harus sarjana. Kemudian pertimbangan juga nilai akademis. Jadi IPK Anda itu juga harus dijadikan target untuk seleksi masuk ke program profesi guru. Kemudian memiliki sertifikat kelayakan. Yang pakai bahasa Inggris ada tes TOEFL, boleh diikutkan.
Ya, ada kemampuan bahasa Arab bu, level bahasa Inggris nggak level. Jadi boleh dimasukkan juga sebagai penunjang ya, karena pendidikan profesi guru itu tesnya hampir sama kayak CPNS gitu. Kemudian ada tes kemampuan akademik. Jadi ini tes yang dilakukan di awal prajabatan. Sebelum tidak hanya di prajabatan, di Darjat pun sama. Jadi ada tes kemampuan akademik, namanya UKG kalau di guru ya. Kalau untuk yang mereka ada tes akademik. Kemudian setelah lolos tes akademik maka dilakukan tes wawancara. Ya, persyaratan mata pelajaran apa saja yang bisa ikut, semua mapel. Sastra bisa. Karena di SMA itu ada sastra Indonesia, ada pendidikan bahasa Indonesia. Ya, jadi semua mata pelajaran bisa masuk. Kemudian rekomendasi atau referensi dari sekolah, maksudnya adalah yang belajar itu harus ada rekomendasi atau surat pernyataan dari sekolah bahwa guru yang bersangkutan itu aktif mengajar di sekolah yang bersangkutan. Bagaimana kalau yang prajab? Prajab tidak ada, ya. Hanya menjelaskan bahwa bukti dari universitas yang sudah dinyatakan lulus begitu ya. Kemudian BNI jelas syaratnya, pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan latar belakang atau pemeriksaan catatan kriminal ini juga menjadi bahan pertimbangan ketika Anda ikut masuk ke prajabatan. Nah, bidang studi dalam PPG, bidang studi yang dibuka di dalam daftar program profesi guru dapat bervariasi pada lembaga pendidikan yang menyelenggarakan. Jadi biasanya PPG ini tersedia di berbagai mata pelajaran dan tingkatan, termasuk di PAUD, kemudian sekolah dasar, sekolah pendidikan sekolah pertama, pendidikan sekolah atas, dan pendidikan luar biasa. Nah, kiat suksesnya di dalam PPG itu memerlukan komitmen dan kerja keras. Karena waktunya singkat, kalau di Daljab itu hanya sekitar 4 bulan atau sampai 6 bulan. Tapi kalau Daljab itu kurang lebih 8 bulan sampai 1 tahun. Kemudian ada magang 2 tahun. Jadi maka butuh konsisten dan kerja keras dengan merencanakan mengelola waktu dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Anda dapat mencapai tujuan Anda untuk menjadi seorang guru yang kompeten dan efektif. Info pendaftarannya itu bisa nanti di PPG Kemendikbud.go.id. Jadi informasi tentang PPG baik Darjat maupun prajab bisa Anda akses. Sekarang media sosial atau media online apa saja itu bisa sumber belajar kita ya. Jadi bisa tidak boleh apa ya? Tidak boleh IT, tapi harus update untuk menerima informasi dari semua sumber tentang waktu dan pendaftaran. Karena tahun ini, untuk saat ini itu saya sedang menjadi pamong di PPG Daljat K2, kelompok 2. Untuk yang berjalan di LPTK Umum Jember itu yang prajab gelombang 1 di tahun 2003. Seleksinya di bulan Desember tahun lalu. Itu baru masuk di awal tahun ajaran ini ya. Jadi sama kayak anak mahasiswa yang baru kuliah itu sama. Nah, motivasi dalam belajar dan mendapatkan beasiswa karena untuk saat ini PPG Prajab itu masih gratis. Ya, masih gratis dan dibiayai oleh pemerintah. Jadi karena gratis, jadi beasiswa PPG ini mungkin memerlukan usaha dan dedikasi yang tinggi dalam proses untuk mengaplikasikannya. Tapi jangan pernah ragu untuk mencari beasiswa yang sesuai dengan tujuan dan impian Anda. Jangan ragu juga untuk memanfaatkan sumber daya dan dukungan yang tersedia seperti sarana dari guru, konselor pendidikan dan membantu Anda berhasil mendapatkan beasiswa PPG. Ada sedikit ungkapan dari saya. Seperti yang dikatakan Charles Darwin, kehidupan tidak berakhir pada saat berhenti berubah. Jadi teruslah berkembang, belajar dan beradaptasi untuk jadi guru yang